Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 22 hingga tanggal 28 Agustus 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general ya. Energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Anggap ini sebagai fun reading, dan perlu kamu ketahui bahwa energi dan pesan yang disampaikan bisa vice versa, bisa kebalik. Jadi bila ada beberapa pesan yang tidak cocok dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu. Bisa jadi pasangan kamu, atasan kamu, partner bisnis, partner kerja, atau bahkan anggota keluarga, teman yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini ya. Oke, satu lagi nih saya ambil ya untuk yang terakhir. Ada Queen of Cups, Four of Wands, Two of Cups, Nine of Cups, Six of Swords, King of Swords, ada Eight of Swords dan juga Queen of Swords. Ya, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu ini ngerasa berada dalam situasi yang terjepit, nggak punya pilihan ya. Ngerasa dikelilingi musuh, dikelilingi masalah, dikelilingi rasa kekhawatiran. Ini adalah pikiran negatif atau masalah yang kamu anggap ini udah ngejebak kamu, mengelilingi kamu. Jadi seperti nggak tahu mau harus berbuat apa. Kamu seperti nggak ada pergerakan. Sebenarnya tangan kamu di sini nggak terikat nih, hanya lengannya aja sama mata yang tertutup ya. Ya, kaki boleh jadi ini terikat, tapi ini kamu sebenarnya masih memiliki peluang untuk lepas dari masalah yang membelenggu kamu. Ya, cuman saja kamu tidak mau berusaha atau kurang peka dengan suara hati atau intuisi kamu. Sepertinya ini adalah saatnya bagi kamu untuk melepaskan energi negatif ini ya, kekhawatiran yang membabi buta. Ya, berhentilah untuk mengingat masalah yang pernah menimpa kamu. Berhentilah mengingat-ingat trauma atau sesuatu yang pernah membuat kamu semacam trauma gitu ya. Ya, ini seperti ada procrastinating nih gitu. Sesuatu yang pernah terjadi itu pernah membuat kamu shock, trauma, dan itu kamu ingat-ingat hingga sekarang. Ya, ada Queen of Swords. Untuk beberapa di antara kamu yang dealing dengan masalah kesehatan, mungkin kamu perlu ya pergi ke dokter, konsultasi. Ya, kalau sakit gigi pergi nih, cek gigi ya. Yang pegal linu, sakit badan ya. Bagi kamu yang membutuhkan solusi, saran, ya pencerahan, minta pandangan dari orang-orang di sekitar kamu. Ya, dari orang tua, dari anggota keluarga ya. Ada di sini King of Swords dan juga Queen of Swords. Ini energi major nih. Ini sepertinya energi Leo yang udah banyak ini ya, pengalaman ya. Ada beberapa di antara kamu sosok leader ini, pemimpin ya. Dan kamu di sini sepertinya pengen dihargai gitu ya. Ya, dan bentuk penghargaan itu bisa jadi enggak kamu dapatkan. Itu yang membuat kamu ngerasa disrespectful ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu pengen segera, ada impian nih yang kamu ingin wujudkan. Pengen segera membangun rumah, renovasi, pengen relokasi, pindah tempat tinggal atau pindah tempat kerja gitu ya. Ya, ada yang ingin merayakan pernikahan ini, semacam perayaan atau pesta ya, pertemuan gitu. Ya, ini semacam meeting juga ada di sini ya. Cuman kamu ragu-ragu apakah kamu akan bisa nih terlibat di dalam aktivitas ini apa enggak. Kamu akan menghadirinya atau enggak. Kamu akan berada di sana apa enggak gitu. Ada
keraguan-raguan. Terus apa yang akan aku lakukan ya ketika aku berada di tengah-tengah orang-orang ini nih gitu. Saya ngelihat beberapa di antara kamu, energi King of Swords ini adalah energi kamu ya gitu. Adalah sosok yang tegas, realistis, fair, objektif di dalam menilai segala sesuatunya ya. Kamu akan mempertimbangkan untung rugi kalau kamu dealing dengan bisnis. Kamu juga akan mempertimbangkan perbuatan atau tindakan sikap dari pasangan kamu realistis apa enggak, masuk akal apa enggak gitu. Jadi enggak ragu-ragu ini untuk mematahkan sesuatu yang enggak relevan, yang enggak realistis. Ya terkesan seperti arogan, terkesan seperti keras gitu ya. Tapi dia punya alasan-alasan yang realistis kenapa dia bertindak atau pada akhirnya dia akan membuat sebuah keputusan. Dia memiliki alasan-alasan untuk setiap tindakan atau keputusannya. Saya ngelihat beberapa di antara Leo di sini dealing dengan Scorpio, Cancer, Pisces. Ini bisa jadi pasangan kamu atau atasan kamu ya, atau orang tua, teman gitu, anggota keluarga. Ini adalah sosok yang sangat sensitif, sangat peka ya. Dia memiliki pemahaman yang sangat dalam mengenai dirinya sendiri juga dengan orang lain ya. Dia ini penuh perhatian ya, suka di dalam memberikan pencerahan, bantuan ya, pertolongan. Ada cinta yang tidak terbatas di sini nih, semacam perhatian yang tidak terbatas yang dia berikan terhadap kamu. Bisa jadi ini adalah kamu sendiri gitu ya. Selain kamu orangnya dingin tegas gitu, walaupun kamu dingin tegas tapi memiliki sikap yang feminim, memiliki energi feminim ya. Saya nggak mengatakan energi feminim itu dimiliki oleh perempuan aja gitu ya. Laki-laki juga memiliki energi feminim ya, yaitu kepekaan terhadap lingkungan diri sendiri gitu ya. Dan saya ngelihat ada harapan-harapan di sini yang diinginkan oleh Queen of Cups ini, yaitu pengen kehidupan yang stabil, pengen kehidupan yang damai, harmonis, tenang, gak ada yang mengganggu beban, gak ada yang mengganggu pikiran gitu ya. Semuanya tercukupi, bisnis lancar, kerjaan lancar, keuangan lancar gitu ya. Gak ada masalah di dalam rumah tangga ataupun lingkungan pekerjaan. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu juga di minggu ini akan menjalin ikatan kerjasama. Ya, semacam ada di sini corporation gitu ya. Ada semacam kontrak kerjasama. Ya, penggabungan joining two parties gitu, penggabungan dua party gitu ya, dua pebisnis, atau bisa jadi ini kerjasama yang kamu lakukan dengan teman kamu atau kamu yang akan melakukan kontrak kerja, tanda tangan kontrak di suatu perusahaan ya. Ada di sini semacam bentuk komunikasi yang akan terjadi gitu ya. Ya, cuman saya ngelihat di sini kamu khawatir gitu, gak yakin gitu. Aku terima ini apa enggak ya gitu. Sebenarnya kalau aku terima ini ya, ini akan cukup ngebantu keluargaku. Ibaratnya ada ini financial elevation gitu ya. Ada peningkatan secara finansial kalau misalnya aku terima ini nih gitu. Cuman ada hal-hal yang membuat kamu di sini nggak yakin, takut, khawatir. Sementara di satu sisi kebutuhan mengenai keuangan itu perlu gitu. Kalau aku ambil ini otomatis akan elevate kehidupan finansialku gitu, meningkatkan kehidupan finansial. Yap, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Leo ya. Leo,
Selain itu juga saya melihat di sini beberapa di antara kamu bukanlah sosok yang sangat terbuka sekali mengenai keuangan atau bisnis yang kamu lakukan di belakang. Ada beberapa di antara kamu diam-diam nih gitu ya. Punya kerjasama yang kamu jalin dengan orang lain atau dengan suatu instansi gitu ya, tanpa diketahui oleh orang terdekat kamu. Ya, ada Four of Swords, Knight of Pentacles, ada Six of Cups, The Emperor, ada The Star, Five of Swords, dan juga ada The High Priestess, ada Six of Pentacles. Yep, satu-satunya nih yang akan ngebantu kamu keluar dari rasa frustasi, trauma, paranoid, ngerasa terjebak, ngerasa kurang percaya diri, ngerasa nggak mampu gitu ya, semacam nggak ada jalan keluar untuk melepaskan kekhawatiran atau yang mengkungkung rasa kepercayaan diri kamu nih, semacam ada yang mengisolasi kamu gitu, ada rasa trauma ini, pernah ada sesuatu hal yang membuat kamu ini jadi kurang percaya diri atau merasa kecil hati, seperti mengecilkan diri sendiri gitu ya. Ini bagian dari pesimisme juga ini gitu. Kalau kita berada pada posisi ini yang nggak gerak-gerak, ya nggak akan nggak ada karya kan gitu. Kalau kita diam aja gitu ya, dia berdiri aja di sini nih gitu. Ya, sebenarnya ya, yang menghalangi dia ini adalah pikirannya sendiri, pikirannya yang membuat dia menjadi merasa terkucilkan atau merasa terisolasi, membatasi diri sendiri. Ya, dengan kata lain membatasi diri sendiri. Nah, ini terjadi karena faktor pengalaman atau karena kondisi kesehatan yang kurang baik. Ya, dan juga ada konflik. Ada konflik yang kamu hadapi. Ya, bisa jadi konflik ini konflik batin yang kamu alami ataupun konflik yang kamu dapatkan dari energi Gemini, Libra, Aquarius. Ini mempengaruhi rasa kepercayaan diri kamu gitu, atas kualitas ataupun kemampuan kamu di dalam berkarya. Ya, ada juga di sini beberapa di antara kamu kondisi kesehatan itu mempengaruhi mental kamu dan psikis kamu ya. Ya. Saya ngelihat dengan adanya The High Priestess di sini, ini merupakan sinyal bagi kamu untuk kamu senantiasa belajarlah untuk membiasakan diri membersihkan hal-hal yang negatif itu tadi gitu ya. Jangan kalau bisa kan kita cicil nih tiap hari ya kan, melakukan hal-hal yang baik, atau cicil setiap hari bagaimana melupakan atau mengikhlaskan pengalaman-pengalaman pahit yang pernah kamu alami gitu. Jangan makin hari makin diingat terus gitu ya. Bangun pagi ingat itu, ya mau tidur ingat pengalaman buruk tadi gitu ya. Kapan mau bisa lupanya, kapan mau bisa move on ya kan gitu. Ya, saya ngelihat di sini kamu berharap kamu bisa move on, bisa keluar dari situasi yang membelenggu kamu di sini. Ya, nggak akan bisa keluar kalau kamu tidak ngecicil itu gitu ya. Kalau orang mau healing atau mau hidup baru ya, memiliki energi yang positif ya, bisa ikhlas dengan pengalaman atau belenggu yang pernah kamu alami ya, semuanya itu butuh proses, butuh waktu ya. Seperti kita melukis ya, semua orang kan nggak bisa melukis gitu ya, tapi kalau dipelajari pasti bisa. Seenggaknya satu gambar gitu ya bisa dilukis gitu ya. Dan melukis itu butuh waktu, butuh latihan ya, butuh proses dianya gitu. Nah, kanvasnya itu sama tinta, sama catnya, semuanya itu bisa didapatkan gitu ya. Itu udah bisa dibeli kan gitu ya. Sekarang untuk menggurat-gurat itu bisa apa enggak gitu, butuh proses di sana, butuh waktu, butuh latihan. Ya, jadi healing juga seperti itu. Healing itu nggak cukup 1 hari atau 2 hari. Ada orang sampai bertahun-tahun. Ada yang bisa resilient ya, cepat dia healingnya gitu ya.
ya macam-macam energi orang gitu. Jadi di sini perlu kamu memahami diri kamu sendiri. Kamu adalah sosok yang resilient apa enggak sih gitu. Kalau bukan sosok yang resilient, ya udah bersabarlah dengan diri sendiri. Bagaimana caranya supaya bisa move on? Bagaimana caranya supaya bisa mengikhlaskan pengalaman buruk, atau bagaimana bisa bertumbuh berkembang menjadi sosok yang lebih positif, memiliki pemikiran yang positif. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu nih ya, di satu sisi ya, walaupun ada kekhawatiran, semacam belenggu ya, rasa ketakutan yang menggebu-gebu, kamu masih memiliki optimisme, semangat gitu, energi yang sangat berapi-api. Ada di sini energi Aries nih yang kamu miliki ya. Bisa jadi ini adalah ibarat percikan dari orang terdekat kamu ya, jadi kamu dapat energi ini dari dia gitu ya. Dapat pengaruh energi Aries ini dari orang terdekat kamu ya. Jadi kamu memiliki sifat-sifat yang sama seperti energi Aries di sini, dimana dia itu adalah sosok yang sangat ambisius ya, pengen sukses, pengen berada pada posisi yang aman, nyaman gitu ya. Jadi dia tinggal memerintah aja gitu, jadi bos gitu ya. Ya, tapi untuk mencapai posisi ini ya kan, bukan sesuatu yang mudah. Dia butuh kerjasama yang baik dengan orang-orang di sekitarnya nih gitu. Seorang raja, ini ada emperor. Seorang raja nggak akan bisa naik tahta kalau tidak mendapatkan kepercayaan masyarakatnya. Ya, seorang raja tidak akan bisa menjadi raja kalau dia juga tidak ikut berperang bersama dengan orang-orang sekitarnya gitu ya. Jadi dia nggak hanya kuat secara fisik, tapi juga dia kuat di dalam berdiplomasi ya, politiknya juga main di sana gitu ya. Menjadi sosok the emperor atau menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya membutuhkan kreativitas ya kan, tahu berkomunikasi yang baik, atau tahu mengambil hati orang lain, atau tahu bagaimana bersosialisasi, menjalin banyak channels gitu. Enggak cuma itu aja, harus bisa juga berpikir logis gitu ya. Jangan segala sesuatunya ketika kamu dealing dengan masalah gitu ya, atau kamu teringat lagi dengan pengalaman yang pernah membuat kamu trauma, kamu jadi sensitif kan, bawa hati gitu. Nah di sini perlu bersikap realistis gitu ya, objektif gitu ya. Ada Six of Cups ya, dengan adanya bentuk komunikasi yang kamu jalin di sini nih, dengan saya ngelihat di sini sepertinya Queen of Swords ya. Ini bisa jadi orang tua kamu atau orang terdekat kamu. Ini memberikan pencerahan sama kamu, sentuhan kasih ya. Ini menolong kamu nih gitu, keluar dari rasa kekhawatiran tadi ya. Ibarat dia ini menggenggam tangan kamu, hey Leo gitu ya, apa sih yang kamu takutkan ya, kamu punya power nih, energi power ya. Kamu juga memiliki cinta kasih, perhatian yang sangat besar terhadap orang-orang yang kamu cintai ya. Kamu memiliki talenta sebagai Leo ya. Leo adalah sosok yang pengen sekali ini tampil gitu, pengen sekali sukses gitu. Kamu adalah sosok yang udah banyak pengalaman nih, mau belajar ya, selalu berpengharapan terhadap hal-hal yang positif. Kamu adalah sosok yang bertanggung jawab. Nah itu Pentacles, ada sosok yang bertanggung jawab ya. Dia ini senantiasa mau belajar, upgrade gitu. Jadi dia nggak stagnan dia gitu. Apalagi zaman sekarang ya, perkembangan teknologi, kita itu harus update tiap hari. Nah kamu adalah sosok yang seperti itu gitu ya. Dan kalau di sini kamu masih bimbang gitu ya, ya untuk membuat suatu ada rencana yang sudah kamu buat gitu ya, atau kamu dealing dengan suatu project, dealing dengan kontrak kerja misalnya ya, atau ngejalin bisnis bersama, kamu belum yakin ya, tanyakan dulu ini dengan orang terdekat kamu, orang yang bisa kamu percayai ya. Banyak dulu menganalisa ya, analisis dulu dokumen-dokumennya secara detail ya, supaya kamu lebih percaya diri. Nah share dengan orang-orang terdekat kamu ya. Saya ngelihat kamu akan memperoleh pencerahan, kamu akan ngerasa terbantu sekali dengan orang terdekat kamu di sini ya. Ini akan ngebantu kamu untuk
lepas dari cengkraman ini, dari pikiran negatif tadi ya, dari rasa trauma atau rasa kurang percaya diri tadi ya. Ya, di sini untuk the bottom of the decknya ini ada Two of Swords. Ini kebimbangan, dilema, dihadapkan pada dua kondisi yang membuat kamu bingung kemana arah langkah tujuan hidup kamu ya. Ya, ada beberapa di antara kamu juga sepertinya ini harus memutuskan kerjasama, melanjutkan kerjasama dengan suatu perusahaan, dengan seseorang, atau berhenti semacam gitu ya. Ada tawaran juga di sini, kamu akan mengambil tawaran itu apa enggak gitu. Ada kebimbangan. Nah, dan ini kamu hanya akan terbantu di sini ketika kamu selalu terkoneksi dengan orang-orang yang mencintai kamu, orang-orang yang ngedukung atau nge-support kamu. Ingatlah, siapa-siapa aja orang yang bisa kamu percayai, yang menginginkan kesuksesanmu. Ya, apalagi kalau kamu udah berumah tangga, ya pastinya pasangan gitu ya, atau orang tua gitu. Oke, demikian untuk Leo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Oke, saya kesentuh sama pesan intuisi saya lagi nih ya, saya ralat lagi ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu juga di sini ya, perlu juga menyeimbangkan saran ataupun solusi yang kamu dapatkan dari orang-orang terdekat kamu itu ya. Boleh kita memang menerima saran atau pendapat dari orang-orang terdekat, tapi kamu juga harus menanyakan diri kamu sendiri gitu ya, karena saya ngerasakan di sini ada beberapa di antara kamu nih udah nanyakan saran, terus tanya terus gitu, terus nanya gitu. Kalau kita terus-terusan nanya orang gitu ya, kita jadi nggak memiliki jati diri sendiri. Apa sebenarnya yang terbaik untuk diri kita sendiri, sebenarnya itu kita sendiri yang tahu gitu ya. Tanyakan spiritual guidance kamu gitu, meminta saran ya, opini, pendapat dari orang-orang sekitar itu bagus gitu ya. Ini masukan-masukan, tapi kalau kebanyakan minta saran, pandangan apa, lama-lama kita bisa kehilangan jati diri kita sendiri. Jadi ini perlu juga diwaspadai, harus dibalance gitu ya. Oke, tetap bersemangat untuk Leo, semoga berbahagia ya untuk kalian. Goodbye.